Keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Najla Safwan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Di sini, saya akan membawakan materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi rendah LOTS. Keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi higher order thinking dan keterampilan berpikir tingkat rendah lower order thinking. Menurut Anderson dan Rothwell pada tahun 2000. Keterampilan berpikir tingkat rendah LOTS memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan LOTS terlebih dahulu ya. Yang pertama, lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Contohnya, kamu lebih mudah mengerjakan soal angka yang ditulis 1, 2, 3 daripada melalui nilai A1, B2, C3. Yang kedua, fokus pada satu materi. Biasanya, kamu yang menggunakan metode LOTS dalam belajar akan fokus menghafal dan membaca rangkuman satu materi sampai tuntas terlebih dahulu. Baru kamu lanjut ke materi selanjutnya. Hal ini bisa membantumu fokus belajar pada materi tersebut. Namun sayangnya, kamu jadi tidak tahu hubungan materi yang satu dengan materi yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai referensi belajar yang terarah. Hal ini karena kamu belajar sesuai dengan arahan atau materi yang diberikan dari orang lain, misalnya guru di sekolah. Namun, cara ini bisa membuatmu kurang mengeksplorasi materi tersebut. Kamu hanya fokus belajar pada materi yang kamu diberi oleh orang lain. Sekarang, kekurangan LOTS. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan LOTS. Kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari karena hanya fokus pada materi itu-itu saja. Lemah dalam memahami konsep pelajaran dan menentukan hubungan antar konsep karena belajarnya hanya dari mengingat dan menghafal. Kurang bisa mengerjakan soal HOTS, higher order thinking skills. Kemampuan kognitif dalam penalaran kamu akan sulit berkembang karena kamu kurang mengeksplorasikan pemikiran kamu terhadap materi yang dipelajari. Kamu cenderung belajar materi dari materi yang sudah diterapkan saja. Lalu, cenderung mudah bosan juga dan mudah jenuh. Mengingat dan menghafal materi saja akan membuat kamu kurang tertantang dan termotivasi saat belajar. Itulah sebabnya kamu menjadi bosan atau bahkan mudah mengantuk. Pengertian keterampilan berpikir tinggi HOTS. Higher Order Thinking Skill HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari higher order thinking skill adalah bagaimana kamu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Keterampilan proses. Pembelajaran yang baik
tidak hanya menilai atau melihat seseorang peserta didik dari hasil belajar yang dicapainya semata, tetapi harus lebih mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilannya, terutama keterampilan dengan menggunakan proses dan prinsip keilmuan ilmiahnya. Menurut Duherty Fatmawati Baik tahun 2013 pada bulan 2 mengenai keterampilan proses menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik sehingga mampu 14 memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, maupun pengembangan konsep dan nilai. Keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan proses individu dalam hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS, selain kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung dalam proses pembelajaran bukan sekedar bagaimana seorang guru menyampaikan bahan ajarannya, tapi dilakukan untuk mengembangkan peserta didik menjadi seorang pribadi yang utuh, seperti menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam kelompok serta menumbuhkan semangat saling membelajarkan di antara sesama peserta didik. Keterampilan komunikasi diperlukan dalam pembelajaran IPS agar dapat menjadikan peserta didik sebagai individu yang bersikap dewasa, di mana kedewasaan tersebut ditandai dengan mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya dengan jelas, efektif, dan kreatif. Pada konteks pembelajaran, keterampilan dalam berkomunikasi dapat dimaknai sebagai keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang peserta didik, karena keterampilan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, serta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif karena terbangun komunikasi antara guru dengan peserta didik ataupun di antara sesama peserta didik sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mungkin cukup sekian yang hanya saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.